Halo, nama saya Ricky. Dalam video kali ini saya mau ngebahas apa bedanya antara orang sukses dan yang nggak sukses. Dan sebelum saya mulai, sekarang saya jalanin program life coaching. Kalau kamu tertarik, bisa tunggu infonya di akhir video. Oke, jadi saya mau bahas banyak orang yang misalnya lulusan S2 ya, A dan B. Ini dua-duanya lulusan S2, umurnya sama, pengetahuannya sama. Tapi yang satu bisa sukses, yang satu enggak. Apa yang ngebedain? Oke, nah ini saya lihat ya. Dari beberapa tahun terakhir ini saya belajar tentang pengembangan diri, banyak baca buku. Apa sih yang ngebedain orang-orang sukses seperti misalnya Warren Buffett, Elon Musk, dan banyak lagi? Yang ngebedain antara orang sukses dan nggak sukses itu bukan IQ-nya, bukan pengetahuannya, ya. Tapi yang paling sering itu adalah karakternya, identitasnya. Jadi ini kesalahan rata-rata orang ya. Banyak orang yang fokusnya selalu di pengetahuan, di IQ. Apa yang harus saya pelajari, teknik apa yang harus saya pelajari. Tapi bukan merubah diri mereka sendiri. Padahal ini lebih penting. Oke, dan ini alasan juga kenapa banyak orang tua yang fokus dengan anaknya untuk bisa pintar, IQ-nya tinggi, lulusan menjadi dokter misalnya. Tapi mereka hidup nggak bahagia, stres, tiap hari depresi. Jadi apa gunanya mereka punya banyak pengetahuan tapi tiap hari stres? Yang ngebedain utamanya antara orang sukses dan nggak sukses itu adalah identitasnya atau karakternya. Dan ini alasan juga kenapa dalam life coaching yang saya jalanin, fokusnya untuk meningkatkan identitas atau karakter diri kita sendiri, untuk kita bisa mendapatkan goal yang kita pengen. Ini dari hukum tarik menarik. Dan ini kesalahan banyak orang di Indonesia juga. Mereka sering lihat, waduh, si A nih sukses. Dia ngejalanin apa? Oh, dia misalnya buka restoran Jepang. Oh, saya harus buka restoran Jepang juga. Ini si A nyetir mobil Ferrari. Gimana sih dia bisa dapat mobil Ferrari? Oh, ternyata dari invest di stock market atau investasi stok. Akhirnya ikutan orang, wah investasi stok, buka restoran Jepang. Tapi mereka nggak sukses. Kenapa? Mereka copy idenya, tapi bukan karakternya. Tapi sebenarnya yang bikin orang ini bisa sukses bukan idenya, bukan apa yang dia jalanin, tapi karakter orang tersebut. Jadi kalau kamu pengen sukses seperti si A ini, jangan copy idenya, bukan restoran Jepang yang di copy, tapi sifat dari orang itu, mindset orang itu, level emosi orang itu. Orang itu misalnya mungkin rajin, orangnya tiap hari lebih bersyukur, orangnya ngejalanin sesuatu bukan karena kepaksa tapi karena pengen. Ini yang paling ngebedain antara orang sukses nggak sukses. Orang sukses itu ngejalanin sesuatu karena mereka suka, karena dia passion, karena dia jalanin terus walaupun misalnya belum ada hasilnya. Sedangkan si B ini ngejalanin sesuatu karena kepaksa. Karena zaman sekarang tuh banyak orang ya ditanyain, kamu kenapa kerja? Oh, karena saya harus menafkahkan keluarga saya, karena saya harus makan. Ini alasannya kenapa saya kerja. Kamu tanya juga, kenapa kamu orangnya baik? Oh, karena ada orang lain yang ngeliatin. Saya sih orangnya nggak baik, tapi karena ada orang ngeliatin saya jadi baik. Ini alasan utama orang zaman sekarang ngejalanin sesuatu karena mereka nggak suka, dan akhir-akhirnya buang energi, dan akhir-akhirnya stres. Ini otomatis. Kalau kamu tiap hari ngejalanin sesuatu yang kamu nggak suka, kesimpulannya kamu bakal stres. Nah, ini ngebedain kenapa banyak pengusaha yang sukses, karena mereka ngejalanin sesuatu yang mereka pengen, yang mereka passion, yang mereka benar-benar tekuni karena mereka yakin ini adalah yang pengen mereka jalanin. Dan ini si B ini biasa rata-rata orang ya yang ngejalanin sesuatu karena kepaksa, dan akhir-akhirnya pasti dia bakal nyerah, dan akhir-akhirnya nggak bisa sukses. Dan ini dari pengalaman saya sendiri ya, dari semenjak saya kecil, dulu semenjak saya sekolah, semenjak saya kuliah, saya tuh ngejalanin sesuatu bukan karena keputusan saya sendiri. Ini karena dari kecil udah disuruh sama orang tua. Ini alasan utama kenapa setelah saya dewasa juga belum bisa bikin keputusan untuk diri sendiri. Karena semenjak saya kecil seringnya ngikutin apa kata orang, ngikutin apa kata orang tua, selalu dipaksa untuk ngelakuin sesuatu. Nah, ini makanya kuncinya di sini. Kalau kamu pengen ngerubah karakter kamu untuk bisa lebih sukses, kamu harus belajar juga untuk bisa bikin keputusan untuk diri sendiri. Mau itu keputusannya bagus atau jelek, kamu harus terima. Berikutnya saya membahas juga, ini yang dibahas dari Retreat Joe Dispenza ya. Untuk kita bisa ngedapetin goal kita, hasil kita, fokusnya jangan di hasil, bukan di goal, tapi fokusnya harus di identitas kita. Dia bilang, Joe Dispenza bilang, kalau kita pengen mendapatkan hasil yang berbeda, kita harus menjadi orang lain, orang yang berbeda, identitas yang berbeda. Apa maksudnya? Pada saat kita merubah identitas kita, otomatis level kepercayaan kita, emosi kita, hal yang kita jalan tiap hari itu bakal berbeda. Rata-rata orang mereka pengen sesuatu, pengen misalnya pengen dapat duit, pengen dapat mobil. Mereka fokusin dengan hasil. Dan ini sebenarnya paling susah. Kenapa? Karena identitasnya nggak berubah. Orangnya sama, masih yang suka komplain, nyalahin orang lain, yang nggak termotivasi, yang depresi, yang stres, yang sedikit-sedikit gampang kesinggung.
orang seperti itu nggak akan pernah bisa sukses. Dikasih ide sebagus apapun nggak akan pernah bisa sukses. Karena identitas karakter orang tersebut, sifat orang tersebut nggak akan bisa mengembangkan ide tersebut. Dalam satu hari itu kita mikirin sekitar 60.000 sampai 70.000. Kalau kita tiap hari mikirin sesuatu yang sama, kita bakal dapat level emosi yang sama. Dengan level emosi yang sama, kita ngejalanin sesuatu yang sama. Jadi nggak mungkin bisa dapat hasil yang beda. Ini dari Joe Dispenza. Oke? Jadi intinya di sini, kalau kita ngerubah identitas kita, kita bakal bisa merubah keyakinan kita, emosi kita, apa yang kita jalanin secara otomatis, dan hasilnya juga bakal dapat secara otomatis. Dan ini dari James Clear juga, penulis dari buku Habits. Nanti saya kasih lihat buku yang mana. Nah, James Clear bilang itu cara paling mudah untuk merubah juga sama dari identitas. Dia kasih contoh. Dia bilang ada si A yang lagi mau berhenti ngerokok dan si B mau berhenti ngerokok juga. Si A ini ditawarin ngerokok sama orang lain. Dia bilang, saya lagi nyobain berhenti ngerokok. Tapi belum berhasil, karena dia selalu bilang saya lagi nyobain untuk berhenti ngerokok. Jadi identitasnya masih perokok, tapi lagi nyobain berhenti. Oke, identitasnya belum berubah. Sedangkan si B, dia ditanya, apakah kamu pengen ngerokok? Dia bilang, saya bukan perokok. Oke, udah berhenti. Akhirnya dia bisa berhenti ngerokok. Nah, ini ngebedain. Kalau identitasnya udah berubah, bahwa saya bukan perokok, nggak susah-susah saya menolak untuk nggak ngerokok. Tapi kalau saya masih identitasnya perokok tapi nyobain berhenti, ini susah untuk menolak nggak ngerokok. Oke? Sama seperti saya dulu, zaman dulu saya kuliah, untuk nge-gym itu susah banget. Misalnya saya nge-gym rajin sebulan, setelah itu setahun nggak nge-gym lagi. Saya nge-gym 3 bulan, akhirnya berhenti lagi. Tapi sampai suatu hari saya ikutan kompetisi bodybuilding. Nah, dari sana itu menjadi identitas. Identitas saya adalah seorang bodybuilder. Jadi kesimpulannya, latihan nge-gym itu udah otomatis. Mau saya lagi males, mau lagi hujan, tetap aja saya bakal nge-gym. Kenapa? Karena identitasnya udah seorang bodybuilder. Ya, ini yang ngebedain. Sama juga dengan apapun ya. Misalnya ada seorang ustadz, seorang muslim, dia ditanya, kamu makan babi nggak? Nggak. Kamu mau minum bir nggak? Dia bilang nggak repot-repot. Dia bilang, aduh saya minum nggak ya? Saya makan nggak ya? Dia langsung bilang aja, enggak. Nah, karena saya seorang muslim. Nah, sebaliknya, banyak orang yang identitasnya nggak jelas. Ini kamu pengen ngebir nggak? Dia pikir, oke deh hari ini pengen. Hari berikutnya ditanya, enggak. Okay? Ini alasan utama kenapa banyak perubahan-perubahan di apa yang kita jalanin, kepercayaan kita, karena identitasnya nggak berubah. Okay? Jadi di sini intinya, kalau kita bisa merubah identitas kita bisa ngedapetin goal yang kita pengen. Oke? Jadi kalau kamu misalnya pengen dapat mobil Ferrari, jangan copy ide dari orang itu, tapi kamu copy dari mindset dan karakter orang itu. Dia tiap hari level keyakinannya apa, mindset seperti apa yang dia punya, sifat seperti apa yang dia punya, apakah dia pantang menyerah, apakah dia pemberani, itu yang harus kita copy karakternya. Jadi balik lagi, paling utama itu kalau kita pengen mendapatkan goal kita, yaitu untuk merubah identitas kita. Karena ini dari pengalaman saya sendiri, saya coba dulu merubah level emosi saya, tapi tetap akhir-akhirnya gagal. Saya coba rubah kebiasaan saya tiap hari, akhir-akhirnya gagal juga. Karena misalnya saya coba nge-gym, seperti saya bilang, setelah itu saya nyerah setelah sebulan kemudian. Sama juga dengan kebiasaan merapikan rumah gitu ya. Saya ngerapiin rumah hari ini, tapi akhirnya besok berantakan lagi. Kenapa? Karena bukan identitas saya sebagai orang yang rapi dan orang yang bersih. Dan ini sama dengan level kepercayaan juga. Banyak orang yang merubah level kepercayaan, tapi tetap gagal lagi karena identitasnya nggak berubah. Dan istilahnya identitas ini sama seperti fondasi. Nggak bisa kita ngebangun rumah kalau fondasinya nggak kuat. Tapi masalahnya banyak orang pengen ngebangun rumah tapi lupa fondasinya. Ini alasan utama kenapa banyak orang tua yang ngutamain anaknya untuk bisa pinter-pinter lulus sekolah, tapi emosinya, fondasinya, EQ-nya, emotional intelligence-nya, fondasinya, karakternya, sifatnya, identitasnya nggak dibangun lebih dahulu. Padahal ini lebih penting. Karena kalau kita bangun rumah setinggi apapun, kalau fondasi nggak kuat, nanti yang ada bakal hancur. Jadi ini utamanya kita harus fokus untuk mengupgrade identitas diri kita, supaya kita bisa merubah level kepercayaan kita, emosi kita, apa yang kita jalanin bakal sesuai dengan identitas juga, dan hasil juga bakal kita dapat dengan lebih mudah, dibanding kita fokusnya hanya hasil doang atau goal doang. Oke deh, segitu ya untuk kesempatan kali ini. Semoga videonya ngebantu. Dan seperti saya bilang, sekarang saya jalanin program life coaching. Kalau kamu tertarik, bisa cek websitenya indofitnessfamily.com, dan di sana nanti kamu bisa booking waktu untuk ngobrol dengan saya dulu. Dan kalau misalnya cocok, nanti kamu bisa daftar. Dan seperti saya bilang, dalam life coaching ini saya bakal fokus untuk meningkatkan identitas kamu, level emosi kamu, dan level kepercayaan kamu, supaya kamu bisa ngedapetin goal yang kamu pengen, mau itu goal keuangan atau apapun. Oke deh, segitu untuk kesempatan kali ini. Makasih banyak udah mampir, dan sampai lain kali.